Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat kreatif. Selamat berjumpa. Salam ide kreatif. Semoga sahabat sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi sahabat yang baru menemukan channel saya ini, saya ucapkan salam kenal. Saya Nur Hadi di Abibas Kreatif Channel yang membahas dasar-dasar elektronika, dasar-dasar teknik audio, maupun video tutorial yang bermanfaat lainnya. Seperti biasa, sebelum mulai di bahasan kali ini, mohon sahabat berkenan untuk tekan tombol subscribe, like, dan share, serta tombol notifikasinya agar channel ini bisa berkembang dan sahabat sekalian akan mendapatkan informasi apabila saya mengupload video yang bermanfaat lainnya. Baiklah, bahasan kali ini bagaimana menyeimbangkan daya speaker dan daya power amplifier. Jadi, speaker maupun power amplifier itu sendiri mempunyai spesifikasi antara lain watt, impedansi, dan polaritas yang pengaplikasiannya dari output power amplifier, polaritas positif dikoneksikan ke speaker di kutub positif pula. Yang negatif dari output power amplifier dikoneksikan pada speaker di kutub negatif. Jadi jangan sampai terbalik ya sahabat. Kenapa hal ini sangat penting? Karena demi keawetan daripada power amplifier maupun speakernya. Saya punya pengalaman, ada seorang sahabat yang kebetulan awam di dunia audio. Tapi beliau itu mempunyai hobi mendengarkan musik serta sudah mempunyai beberapa perangkat yang ada di rumahnya. Suatu saat, sahabat saya tersebut mempunyai keinginan untuk investasi audio sound system yang rencananya akan beliau rentalkan. Suatu hari, sahabat saya tersebut belanja perangkat sound system ke Surabaya, tepatnya di Pasar Genteng. Tapi belinya itu secara terpisah sahabat. Jadi sebelumnya sahabat saya tersebut evaluasi harga, tanya-tanya dulu, lalu misalkan beli power amplifiernya di toko A, lalu beli speakernya di toko yang lainnya. Ya, pertimbangan harga ya sahabat. Jadi belinya itu suatu perangkat lokal ya. Jadi bukan perangkat lokal atau rakitan orang-orang kita sendiri. Jadi bukan satu perangkat branded atau bell up yang dari satu kesatuan seperti itu. Suatu ketika sahabat saya itu mengalami beberapa kali speakernya putus. Memang orang awam seringkali mengalami hal seperti ini sahabat. Nah ini dikarenakan pada saat pengaplikasiannya dalam men-setting antara power amplifier terkoneksikan ke speaker itu yang tidak tepat. Untuk men-setting power amplifier terhadap speaker ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Jadi aplikasiannya tidak boleh asal-asalan tinggal pasang, semuanya ada hitungannya. Dalam bahasan ini saya jelaskan bahwa penerapan speaker terhadap power amplifier
itu harus sesuai dayanya dari kedua benda tersebut. Misalkan power amplifiernya 1000 watt 8 ohm, speakernya juga harus 1000 watt. Dan tidak kalah penting, untuk koneksi polaritasnya jangan sampai terbalik. Karena kalau terbalik, misalkan output dari power amplifier polaritas positif tersambungkan ke speaker yang polaritasnya negatif, sementara yang negatif power amplifier disambungkan ke speaker yang positif, itu namanya terbalik. Kalau terbalik seperti itu, ya memang bukan seketika bisa rusak ya sahabat, melainkan suaranya nggak bisa optimal. Itu baru akan terasa kalau sudah ada nada low, ada nada rendah, atau sub low gitu. Yang mestinya nada bass itu down speakernya kan akan tergerak ke depan. Barangkali kalau bassnya keras gitu ya kedepannya juga keras. Nah itu malah pergerakan down speaker sebaliknya kalau kutub polaritas terbalik. Jadi yang mestinya ke depan, down speakernya itu sebaliknya ke belakang. Nah ini kan jadi suaranya kan pincang. Orang bilang suaranya sember. Kalau terkena sinyal bass, maka yang dirasakan bassnya itu seperti tidak utuh, tidak solid. Orang bilang bassnya sember seperti itu. Dari beberapa kali yang dalami sahabat saya itu, beberapa kali speakernya putus, pada orang awam kejadian seperti ini, anggapannya biasanya sama, anggapannya, wah ini powernya terlalu kuat, masih terlalu besar dayanya, sehingga harus dibebani speaker yang lebih, yang tadinya dikoneksikan 2 speaker, tambah lagi 2, tambah 2, dan seterusnya. Ini suatu hal yang sangat salah besar sahabat, sangat berbahaya. Bahaya bagi speaker itu sendiri maupun bahaya pula bagi power amplifiernya. Jadi perlu diluruskan bahwa menghitung speaker itu tidak seperti itu yang kebanyakan orang awam lakukan, yang hanya melihat dari label yang tertulis saja. Misalnya sebuah speaker kemampuan dayanya 500 watt. Kita punya 2 biji, berarti 500 tambah 500, totalnya 1000 watt. Memang itu sudah benar. Tapi kita perlu perhatikan juga impedasinya. Yang 500 watt tadi, satu speaker itu 500 watt 8 ohm, speaker berikutnya 500 watt 8 ohm pula. Kalau disambung secara paralel, lalu dikoneksikan pada power amplifier, itu terbacanya 1000 watt bukan 8 ohm, melainkan 4 ohm. Padahal daya maksimal yang ada pada power amplifier tersebut adalah 1000 watt 8 ohm. Nah, karena speakernya itu ada dua, 500 500, 8 ohm 8 ohm disambung paralel, berarti speakernya dayanya 1000 watt 4 ohm. Karena apa? Kalau watt itu memang dijumlah, ditambah, tapi kalau impedasi, cara menghitungnya adalah dibagi daripada jumlah speakernya. Kalau anggap speakernya misalkan 4, 500 kali 4, wattnya bertambah, di total 2000 watt, 2000 watt daya speakernya. Tapi impedasinya bukan ditambah, melainkan dibagi 4, sehingga impedasi tinggal hanya 2 ohm saja. Speaker itu sendiri merupakan suatu komponen yang terdiri dari satu kumparan atau lilitan yang namanya spool speaker. Spool speaker memiliki resistansi, persis seperti resistor.
atau tahanan yang ditandai dengan satuan ohm. Jadi kalau semakin kecil tahanannya atau resistansinya, ibaratnya akan semakin mendekati short atau konslet. Jadi kalau semakin banyak speaker dikoneksikan secara paralel, maka impedasinya akan semakin kecil. Jadi kalau sudah mendekati short, secara langsung speaker itu sendiri akan panas dan powernya juga panas. Nah, ini nanti tinggal mana dulu yang bisa hangus ini. Kalau power amplifiernya tergolong bandel kuat karena fan-nya blow-nya keras barangkali, atau pendinginnya tebal untuk final transistornya, sehingga nggak sampai jebol, melainkan speakernya yang panas sehingga hangus dan putus. Nah, ini yang perlu diperhatikan sahabat. Yang perlu diketahui bahwa power amplifier itu tidak selamanya kalau tertulis di situ daya maksimal 1000 watt 8 ohm itu adalah daya real. Tidak selamanya seperti itu. Atau itu adalah daya yang akan dikeluarkannya, tidak selamanya seperti itu. Melainkan itu hanya sebagai acuan atau patokan untuk menghitung kalau tertulis 1000 watt 8 ohm, itu artinya power akan memiliki kapasitas maksimal mengeluarkan daya 1000 watt pada speaker yang berimpedasi 8 ohm. Kapasitas watt daripada power amplifier itu sendiri yang 1000 watt daya maksimalnya itu akan berubah apabila kita koneksikan pada speaker yang 1000 watt tetapi impedasinya 4 ohm. Nah, itu yang akan membebani daripada daya power amplifiernya, karena 1000 watt 4 ohm otomatis power amplifiernya akan memaksakan mengeluarkan daya yang melebihi daya maksimalnya, yang nantinya hampir 2 kali lipatnya daya maksimal power itu sendiri. Jadi kesimpulannya power tadi akan terbebani alias overload. Saya ulangi lagi, daya maksimal yang tertulis di power amplifier tersebut, daya maksimal 1000 watt 8 ohm, kalau kita bebani dengan speaker 1000 watt tapi yang 4 ohm, maka power tersebut akan memaksakan mengeluarkan daya daripada daya batas maksimalnya power itu sendiri. Jadi nanti daya yang keluar dari speaker yang bersumber dari power amplifier bukan 1000 watt lagi, melainkan hampir 2 kali lipatnya. Misalkan 1800 watt atau 1900 watt. Nah, seperti itu secara hitungan rumus daripada watt dan impedasi. Kesimpulannya, kalau kita menggunakan speaker 1000 watt 8 ohm dikoneksikan pada power amplifier yang sama, yaitu yang 1000 watt outputnya impedasi 8 ohm. Jadi kita jangan pasang power tersebut dengan speaker 1000 watt tapi 4 ohm. Jangan. Kalau kita main yang di 4 ohm, kita kasih saja power tersebut dengan speaker yang 500 watt 4 ohm. Otomatis daya yang akan dikeluarkan dengan power amplifier itu akan sesuai dengan daya maksimalnya, yaitu 1000 watt 4 ohm. Kembali pada kasus sahabat saya tadi yang mengalami beberapa kali speakernya putus, dia beranggapan atau orang awam pasti beranggapan power yang terlalu kuat, sehingga ditambahlah lagi speakernya, ditambah lagi bahkan sampai impedasinya menjadi hanya 2 ohm. Nah, ini malah tidak menunggu lama ya, pasti speakernya akan hangus.
Kalau nggak powernya panas, speakernya hangus dan jebol. Kalau power masih tertolong karena kipas yang ada di power tadi yang mungkin begitu kuat, atau pendingin daripada penguat finalnya power itu sendiri yang sangat tebal. Jadi untuk jebol kadang masih menunggu waktu. Tapi kalau untuk speaker, pada saat impedansi yang rendah, main di impedansi rendah, nah ini kan nggak ada perangkat lain untuk mengamankan atau mengurangi suhu panas tersebut daripada spoolnya speaker itu sendiri. Sehingga ya semakin kecil impedasinya, ibaratnya semakin akan dikonsletkan. Panas, hangus, nggak lama ya putus dan terbakar. Jadi kita harus menyesuaikan antara impedasi buat speaker itu sendiri. Kedua-duanya harus seimbang, harus balance, karena berpengaruh terhadap bunyi atau suara. Harus pas dengan daya power amplifier yang dikeluarkan. Itu akan menghasilkan bunyi yang optimal. Tentunya bunyi optimal adalah bunyi yang dihasilkan paling bagus. Bunyi yang paling bagus, bukan daya yang maksimal. Kalau daya yang maksimal, memang suaranya lebih keras, tapi belum tentu menghasilkan sinyal suara yang bagus. Bisa jadi malah yang keluar adalah sinyal suara yang cacat. Kalau kita mau gambling, lebih baik speaker kita yang putus daripada power amplifiernya. Karena power amplifier tentunya lebih mahal harganya. Kalau speaker yang putus, kan belum tentu speaker semuanya putus. Paling tidak satu aja yang putus. Kalau dipasang paralel, biasanya kalau satu putus, belum tentu yang sebelahnya putus. Sehingga pada saat putus konslet, maka fuse yang ada di power amplifier tersebut akan protek sehingga kerusakan tidak menjalar kemana-mana. Dalam kasus seperti ini, kalau saya pribadi lebih merekomendasikan speaker itu lebih bagus di bawah daya daripada power amplifier. Karena kalau power amplifiernya yang terlalu besar, dipaksakan harus mendrive speakernya, mungkin speakernya yang putus. Tapi kalau daya power amplifiernya kecil, sementara speaker yang besar, dipaksakan mendrive-nya, yang masalah yang rusak adalah powernya. Kan harga power lebih mahal daripada harga speaker. Ya, kesimpulannya mending daya speaker itu di bawahnya daya power amplifier. Sampai di sini dulu ya sahabat, bahasan kali ini sekitar bagaimana menyeimbangkan daya power amplifier terhadap daya speaker. Semoga yang apa saya sampaikan bermanfaat untuk sahabat-sahabat sekalian, khususnya yang baru main di dunia audio. Mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan. Apabila sahabat merasa apa yang saya sampaikan bermanfaat, silakan di-share, bagikan ke sahabat-sahabat yang lainnya yang belum tentu sudah tahu atau masih pemula dalam memahami dasar-dasar teknik audio. Dan sekali lagi, mohon subscribe-nya ya sahabat, agar channel ini bisa berkembang dan saya tambah semangat untuk membuat video-video bermanfaat lainnya. Untuk pembahasan video bagaimana koneksi speaker seri dan paralel, nanti saya buatkan video selanjutnya. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Masih banyak informasi yang bermanfaat lainnya yang akan saya sampaikan, khususnya bagi teman-teman pemula.
yang baru masih belajar di dunia audio. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.